Ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana wafir Bismillahirrahmanirrahim. lana Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. maghfirah ya wasi'al Alhamdulillah. karami. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wa hadana ala dinil Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh mabusun rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati guru kita Al-Mukarram Al-Ustadz Haji Madari. Yang saya hormati ketua musola kita Ustadz Mugeni. Yang saya hormati Ustadz Samir. Yang saya hormati ketua RT 09 Bapak Riko Setiawan. Bapak-bapak hadirin jamaah sekalian, yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu namanya, namun tidak mengurangi rasa hormat dan takjim saya. Puji syukur marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, taufik, hidayah, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, nikmat panjang umur, sehingga pada pagi hari ini, pada subuh ini kita dapat melangkahkan kaki kita, dapat berkumpul kembali dalam rangka menunaikan kewajiban kita, yaitu sholat subuh berjamaah, dirangkai dengan kajian rutin kita yang senantiasa dilaksanakan setiap Sabtu subuh. Mudah-mudahan niat dan langkah kaki kita senantiasa mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan insyaallah kita termasuk pengikutnya yang mendapatkan syafaat di yaumil kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Baik hadirin jamaah sekalian, alhamdulillah pagi hari ini, subuh hari ini kita dapat hadir kembali di majelis taklim kita. Ini cuacanya hujan yang gerimis, mendung, mudah-mudahan hujan ini menandakan Allah turunkan rahmat di tengah-tengah kita semua dan mendapatkan keberkahan buat kita semua. Baik, sebelum kita mulai taklim kita, seperti biasa kita berdoa, kita membacakan suratul Fatihah. Semoga Allah mudahkan kita dalam menuntut ilmu, Allah tuntun kita, Allah tuntun hati kita dalam menuntut ilmu hingga kita bisa istiqomah. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik hadirin jamaah sekalian, mari sama-sama kita simak, kita kaji, kita dengarkan kajian kitab Al-Kabair kita yang akan disampaikan oleh guru kita pada Ustadz Haji Madari. Saya persilakan. Tafadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri bijahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ansarihi wa junudihi wa jami'i ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wal awliya'i wasyuhada'i was salihin was sahabati wat tabi'in wal ulama'il amilin والمصنفين في الدين خصوصا مصنف هذا الكتاب الشيخ محمد بن أحمد بن عثمان بن قيم الذهبي
نفعنا الله به وبعلومه. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Para jamaah sekalian, alhamdulillah kita kembali memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, juga senantiasa bersalawat kalian baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di subuh hari ini kita termasuk orang-orang yang dipilih oleh Allah untuk dapat mendekatkan diri melaksanakan perintah Allah dengan baik, yang tentu banyak orang yang masih merasa berat bangun di waktu subuh melaksanakan sholat, apalagi saat hujan rintik-rintik tambah malas biasanya kita. Maka satu anugerah yang sangat besar, pertolongan Allah yang sangat besar kita terima ketika kita mampu kuat melaksanakan ibadah, terutama di waktu subuh seperti ini. Semakin berat tantangan, semakin besar pahala yang akan kita terima dari Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan materi kita, tidak terlalu lama ya pagi ini. Mungkin sampai 5:30 aja nanti, karena saya juga ada tugas yang sangat pagi hari ini. Kita masih lanjutkan bahasan tentang riba kemarin ya. Memakan riba. Jadi ini memang kelihatannya sebagai sesuatu yang sederhana, remeh dah dipandang. Ya. Riba itu melebihkan pinjaman hutang, kan? Oh, sekarang kita kan hampir semua merasakan begitu, ya. Karena udah menjadi kebiasaan, bahkan sepertinya orang udah nggak lepas lagi dari riba, maka seakan-akan itu masalah sepele, gitu. Jadi dianggap masalah ringan riba itu. Segala sesuatu yang dilarang sekalipun, kalau banyak orang yang mengerjakannya, banyak orang yang melanggarnya dan terus-menerus, itu menjadi kayak biasa gitu. Bukan seperti dosa. Lah buktinya sekarang model-model rentenir itu kan laku di masyarakat. Apa istilahnya itu kalau disebut? Bank keliling. Yang kalau minjem udah langsung ditentuin di situ. Dia harus bayar berapa, besarnya berapa. Ini jadi udah nggak takut-takut lagi, kita menganggap sesuatu yang biasa kan. Begitulah ketika satu perbuatan yang salah dibiasakan. Jadi orang udah nganggap kecil. Bahkan bisa jadi akhirnya menjadi dianggap benar. Padahal itu sangat berbahaya. Karena intinya riba itu adalah mencekik orang dengan utang. Mencekik orang. Ya. Orang itu bisa, maka di dalam Islam itu sampai orang itu, penghutang itu, yang udah nggak sanggup bayar utang itu, masuk kategori mustahik zakat. Berhak diberikan zakat dia. Karena bisa jadi praktek-praktek riba itu membuat orang kecekek begitu. Udah nggak sanggup bayar utang. Karena saking besarnya berbunganya itu.
Akhirnya buat nutupin bunga ini minjem ke sini. Ini berbunga lagi, duitnya dipakai ke sini, boro-boro buat ganti ini. Ini belum selesai, nambah lagi satu. Wah, udah habis itu. Tutup lubang, gali lubang. Minjem duit buat bayar utang. Ya. Sementara penghasilan kagak nambah. Nah, itu sangat menyakitkan, menyiksa. Sehingga itu orang yang berhutang seperti itu, dia layak mendapatkan zakat, harus dibantu. Artinya kita memang ya harus selalu hati-hati dengan hal-hal begini. Dia termasuk kategori makanan haram yang masuk ke dalam perut kita. Karena kalau kita meribahkan sesuatu. Kalau kita mau minjemin orang, boleh minjemin, itu bagus, tolong menolong. Pinjemin aja. Tapi jangan pakai bunga, jangan diminta lebih. Itu tolong menolongnya jadi pahala kalau begitu. Ya. Kenapa orang minjem duit itu pasti butuh. Gitu. Cuman yang minjem memang kudu tahu diri, itu yang kadang-kadang orang minjem enak banget, gantinya besok 2-3 hari gua ganti. 7 bulan diam aja. Itu juga jadi dosa juga, zalim malah, ya. Zalim malah jatuhnya. Kalau bayar hutang, udah sanggup, udah waktunya, bahkan udah kelewat waktunya, padahal dia sanggup bayar, tapi dia tunda. Itu menjadi dosa bagi si penghutang. Karena dia berbuat zalim kepada orang yang menghutangi dia. Gitu. Jadi dua-duanya salah. Ya, menganggap remeh hutang juga salah. Wa ruwiya an Abdurrahman bin Abdullah bin Mas'ud an abihi, diriwayatkan dari Abdurrahman bin Abdullah bin Mas'ud, idza zahara az-zina war riba fi qaryatin adinallahu biha bihalakiha. Jika zina sudah zahir, sudah nampak di mana-mana, sengaja dilakukan secara terang-terangan, nggak malu-malu lagi. Dan riba juga seperti itu. Nih, dua perbuatan ini, zina dan riba disejajarkan. Zina dan riba itu kalau sudah dilakukan secara terang-terangan, orang udah nggak takut-takut lagi, orang udah nggak punya rasa malu lagi dalam satu qaryah, ya, satu kampung, satu negara, bisa aja. Maka apa akibatnya? Azinallahu bihalakiha. Maka Allah akan izinkan untuk kehancuran kampung itu. Binasa dia. Jadi nggak main-main nih di dunia nih, Pak. Maka kalau udah banyak musibah, bencana alam, bencana penyakit, apalah krisis ekonomi, kemiskinan di mana-mana, kejahatan di mana-mana, berbagai macam musibah yang membuat kehidupan kita itu menjadi berantakan, menjadi semakin terasa berat hidup itu, bahkan menuju kehancuran. Itu berarti orang sudah melakukan perbuatan zina dan riba secara merajalela. Ini kan harus jadi bahan introspeksi buat kita. Jadi kadang kita suka lupa diri, ya, lupa bahwa kalau terjadi bencana paling BMKG yang ngumumin, ini akibat dari, gitu kan. Nah, ini karena adanya gesekan lempengan, adanya gempa bumi di titik ini. Itu kenapa bisa terjadi? Ada hubungan kausalitas sebab akibat antara perbuatan manusia dengan apa yang terjadi di alam. Karena itu tergambar di Al-Quran. Kaum-kaum yang Allah hancurkan melalui bencana alam itu semua pendosa. Coba lihat di Quran. Kaum Ad, kaum Samud, ya kan? Fir'aun, Namrud, semua pembangkangan terhadap aturan agama.
semua perlawanan terhadap Allah, terhadap Nabi, yang ujung-ujungnya hancur. Hancurnya pakai bencana alam. Ada yang ditimpa wabah penyakit kan. Wabah penyakit. Bahkan Tayron Ababil itu, para peneliti itu menafsirkan bukan burung ngaurin batu terus orang pada mati, bukan. Tapi itu adalah menyebar wabah penyakit yang akhirnya menimpa manusia. Kayak COVID ini kan asalnya bukan manusia kan? Asalnya apa di Cina itu? Penyakit dari binatang kan? Kemudian pindah kepada manusia. Gitu. Jadi menyebar penyakit, wabah kemana-mana. Itu bencana. Bahkan COVID ini mendunia. Yang seharusnya ketika penyakit ini tersebar, bukan hanya pendekatan medis yang harus dilakukan, tapi introspeksi secara massal bagi manusia. Kenapa ini bisa terjadi? Ada dosa apa di muka bumi ini sehingga penyakit ini kok antero dunia nyebar? Ya, dari dulu yang namanya penyakit sekampung paling, oh di kampung ini ada penyakit ini, terjadi di situ doang, malaria, ya kan, demam berdarah, paling di kampung itu. Lah ini selebar jagat, ya kan? Kita kena, orang yang bule kena, yang Arab kena, yang orang hitam kena, ya kan? Orang putih lobak kena, semua. Luar biasa. Kenapa bisa jadi? Karena ini sudah zahirnya, sudah merajalelanya perzinahan dan ribawi, praktek-praktek ribawi di dunia. Atau perbuatan-perbuatan dosa lainnya yang ada di tengah-tengah manusia yang kita anggap remeh. Karena tadi itu, setiap perbuatan dosa kalau dilakukan oleh orang setiap hari, udah dianggapnya biasa aja. Ya. Orang udah nggak nganggap itu sebuah kesalahan. Wa an Umar marfu'an, idza dhanna an-nasu bid-dinar wad-dirham wa tabaya'u bil-'ainah wa tattabi'u adnabal baqar wa tarakul jihada fi sabilillah anzalallahu bala'an fala yarfa'uhu anhum hatta yuraji'u dinahum. Hadis marfu dari Sayyidina Umar, idza dhanna an-nasu bid-dinar wa dirham, apabila manusia itu sudah bakhil dengan dinar dan dirham, punya duit banyak tapi bakhil, pelit, ya, dinikmatin sendiri aja. Boleh kita nikmatin duit kita, boleh. Tapi juga dalam Islam di situ ada hak orang yang harus dikeluarkan. Nah, dia nggak keluarin. Kalau manusia udah begitu nih kelakuannya, udah ogah semua sama sedekah, berat bawaannya sedekah. Wa tabaya'u bil 'ainah, dan mereka bertransaksi jual beli itu dengan model 'ainah. Ini sama dengan praktek ribawi, ya. Wa tattabi'u adnabal baqar, dan mereka mengikuti buntut sapi. Ini apa namanya? Gambaran doang. Terlalu mengejar, karena di sini gambarkannya pakai sapi istilahnya. Terlalu banyak mengurusi pekerjaan, akibatnya sampai melupakan ibadah. Karena ngejar dunia, sibuk, ya, nggak cukup, nggak sempat waktunya buat ibadah udah.
Oh masih kurang aja habisnya terus kan sampai ogah mau ibadah. Udah ngaji ke sholat apa agak sempet udah urusan banyak gitu kan. Ini kita udah banyak juga mulai kayak begitu kan. Wah, akibatnya kita jadi berat ke dunia. Ya. Yang harusnya kita ini menyetelnya itu seimbang, minimal seimbang. Ya. Antara dunia dengan akhirat, tapi fokusnya akhirat. Dunia itu perintahnya hanya sekedar wala tansa nasibaka minad dunya wabtaghi fima ataqallahu ad-darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Kejar apa yang Allah berikan kepadamu itu untuk akhirat. Itu kejarnya gitu. Fokusnya ke sono kan kita jalan menuju akhirat semua. Di dunia jangan sampai lupa. Nah, wala tansa, tapi jangan lupa urusan dunia. Kalau kita kan terbolak, kejar dunia, jangan lupa akhirat. Ente kerja yang getol, jangan lupa sholat. Bukan, terbalik. Sholat yang rajin, jangan lupa nyari duit. Gitu. Jadi namanya sekedar jangan lupa, berarti kan sekedarnya. Yang diuber mah sholatnya. Yang diuber itu ibadahnya. Gitu itu. Kalau dibalik akhirnya ya sholat sekedarnya. Ya sesempatnya udah sholatnya terburu-buru, boro-boro berjamaah, boro-boro ada khusyuknya, ada tenangnya, enggak ada. Nah itu hati-hati kalau udah terlalu sibuk. Wa tarakul jihad fi sabilillah, dan apabila manusia sudah meninggalkan jihad di jalan Allah. 3 nih perbuatan dosa. Pelit, menguber dunia. 4. Melakukan praktek riba dan meninggalkan jihad di jalan Allah. Maka apa hukumannya? Anzalallahu bala'an. Allah akan turunkan bala, bencana. Jadi kan kelihatan tuh korelasinya antara perbuatan manusia dengan bala, dengan musibah. Jadi musibah itu enggak ujuk-ujuk hanya karena apa? Fenomena alam. Iya, kalau para ahli kan ke situ aja udah larinya. Fenomena alam disalahin. Padahal ini kan yang bicara begini bukan hanya teks-teks hadis. Ayat Quran itu hampir rata ketika Allah mengungkapkan satu bencana alam di tengah-tengah manusia, itu pasti ada hubungannya dengan perbuatan. Bahkan Allah sendiri yang menjelaskan di dalam Al-Quran, Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Allah sengaja tampakkan kerusakan di muka bumi, kerusakan di lautan. Artinya apa? Terjadi bencana. Di darat terjadi, di laut terjadi. Coba yang pinggir laut takut tsunami, yang di dekat gunung takut gempa bumi, takut longsor. Terjadi udah di mana-mana. Kalau itu sampai terjadi, kata Allah, itu karena perbuatan bima kasabat aydin nas, karena kelakuan manusia sendiri. Jadi ada hubungannya banget. Ada hubungannya. Karena perbuatan manusia sengaja Allah lakukan itu. Untuk apa? Liyuziqahum ba'dalladzi amilu la'allahum yarji'un. Supaya Allah kepengen manusia itu merasakan akibat dari perbuatannya sendiri sehingga mereka sadar kembali taubat kepada Allah. Tuh tujuannya begitu biar kita benar. Jadi maka baik secara pribadi maupun musibah yang sifatnya massal ya, itu harus membuat kita pertama kali adalah melakukan introspeksi, muhasabah. Berarti ada kesalahan yang kita lakukan. Ya kesalahannya mungkin seperti nggak ada hubungannya dengan perbuatan, seakan-akan begitu. Kesalahannya cuman malas sholat,
misalnya. Kesalahannya nggak mau sedekah, kesalahannya nggak mau nuntut ilmu. Mungkin kesalahan-kesalahan yang kita anggap remeh. Tapi akibatnya, hukumannya Allah timpa dia dengan musibah bencana, ya kan? Ada yang kehilangan, ada yang kena penyakit, ada yang anak jadi kena musibah, anak kena narkoba, segala macam itu bisa jadi korelasinya dengan apa yang kita makan juga. Jadi kesalahan-kesalahan itu kalau sudah kita anggap remeh dan sering kita lakukan berulang-ulang, Allah tegur. Nah, kadang negurnya pakai musibah. Pasti ada hubungannya. Dan ini yang harus kita terus, makanya hati-hati. Kalau ada perbuatan salah yang mau kita lakukan, buru-buru ingat, ya ntar gua kena gitu. Itu kan jadi enak buat kita berrem. Jadi kita takut. Udah mulai nggak sholat nih, langsung ada rasa takut. Wah, atau gue ditimpa nih, gitu. Buat kita akhirnya terus menerus kita mengingat perbuatan seperti itu sehingga kita menjadi tertuntun dengan baik. Wa qala sallallahu alaihi wasallam ma zahara fi qaumin ar-riba illa zahara fihimul junun. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidaklah tampak di satu kaum perbuatan riba kecuali akan terjadi di tengah mereka penyakit gila. Nah, penyakit gila. Orang banyak yang stres, ya kan? Penyakit gila karena banyakan praktek riba. Wah, banyak orang gila berarti banyak riba di situ. Wala zahara fi qaumin az-zina illa zahara fihimul maut, dan tidaklah perbuatan zina itu merajalela kecuali akan nampak, akan kelihatan nanti di tengah-tengah masyarakat itu kematian. Kalau zinahnya dilakukan terus-menerus, maka akan banyak kematian. Kan ada hubungannya itu langsung. Jadi kalau banyak orang gila, wah berarti di situ banyak riba. Alhamdulillah kampung kita nggak ada dah. Ya, berarti aman, kan? Kalau aja banyak yang mati mulu kemarin tuh, mati setiap gang. Sono bendera kuning, sono ada innalillahi, grup WA tiap hari ada innalillahi kan? Masya Allah. Kalau di sini dijelaskan itu karena banyaknya perbuatan zina. Wa ma bakhasa fil qaumun al-kaila wal wazna illa mana'ahumullahu al-qatra. Kalau orang sudah mulai mencurangi timbangan, leteran, nah, dagang nih, ya kan? Dagang warung, curang, takarannya dikurangin, nimbang dikurang-kurangin. Ini juga kan kelihatannya sepele kan? Ada di orang itu video-video pendek itu disebar kemana-mana. Itu kan bukan orang Indonesia, orang India ya. Ngurangin timbangan jelas-jelas itu. Di videoin. Mungkin sekedar buat konten. Tapi buat kita jadi pelajaran. Orang belanja, ditimbangnya mah bener. Begitu sudah bungkus ya kasih. Jika gak tahu dikeluarin atu buahnya. Baru dikasih gitu. Kan jelas banget itu perbuatan begitu. Gak lama ada lagi satu orang datang. Akhirnya dia yang kena. Dibales gitu. Nah, itu juga sama, itu kan banyak terjadi praktek-praktek dagang yang seperti itu ya. Timbangan sekilo dikurangin dikit atau timbangannya diberatin. Habis kata untungnya kagak kalau digituin, mikirnya begitu kan? Kalau nggak digituin kagak ada untungnya. Gitu. Akhirnya sedikit yang mau dikejar itu semuanya jadi dosa. Orang itu haram. Yang sedikit itu karena curang dia haram. Ya. Kalau itu yang terjadi, orang udah pada curang dagangnya, maka Allah akan cegah turunnya hujan di situ. Nah, kita lagi hujan nih, berarti insya Allah nggak ada yang curang. Ya. Pedagangnya di kampung kita jujur semua. Satu lagi kita baca hadis ini.
Wa jaa fi hadisin thail. Ini ada di hadis panjang tapi ini dikutip kayaknya pendeknya setengahnya. Inna akilar riba yu'adzabu min hini yamutu ila yaumil qiyamah. Sesungguhnya para pemakan riba itu akan diazab oleh Allah sejak dia meninggal dunia sampai hari kiamat, terus menerus. Apa bentuk azabnya? Bisibahati fin nahri al-ahmar. Dia akan berenang di sungai darah. Ini di sononya nih, di akhiratnya. Di dunianya tadi kan berbagai macam bencana, musibah, nimpa. Di akhiratnya nanti, di akhirat itu karena bukan kiamat berarti kan. Ini kan setarnya itu, mulainya itu dari sejak dia meninggal dunia, masuk kuburan. Begitu dia masuk kuburan, masuk alam barzah, apa yang terjadi terhadap orang pemakan riba ini? Dia akan dihukum oleh Allah dengan cara berenang di sungai berwarna merah seperti darah. Jadi berenang di sungai darah. Kelelep tiap hari begitu dia. Tiap hari di kuburannya itu sampai datangnya nanti hari kiamat. Kalau sejak dia mati sampai kiamat terjadi itu 1000 tahun, maka 1000 tahun itulah dia berenang. Tersiksa tanpa ada pertolongan. Sebab kalau udah di sono susah. Ya kan? Siapa yang menolong, orang semua juga masing-masing disiksa. Kalau kiamat itu masih 1 juta tahun, maka 1 juta tahun itulah dia disiksa. Alladzi huwa mislud dam, sungai itu seperti darah. Ya. Wa yulqamul hijarata, dan kepadanya akan dicekokin pakai batu, dijejelin batu ya. Dijejelin batu mulutnya. Lah mulut kita disumpel sama batu terus kita berenang. Airnya warnanya darah. Masya Allah. Apa itu batu itu? Wa huwal malul haram. Itulah harta haram. Alladzi jama'ahu fid dunya yukallaful masyaqqati fihi. Itulah harta haram yang dia kumpulin waktu di dunia. Di sono dibikin menjadi batu, dijijelin ke mulutnya tiap hari. Sementara dia dalam keadaan berenang di sungai darah. Padahal harta dunia itu yukallaful masyaqqatu fihi, dia dapatkan di dunia dengan susah payah. Dia sayang, kan? Dia cari dengan perjuangan luar biasa dari pagi sampai sore, sampai malam, sampai capek, sampai segala macam. Dia sayang betul sampai di sono buat nyiksa dia. Coba itu beratnya itu. Ya. Sampai di sono tuh harta Allah bikin jadi batu yang tiap hari dijelin ke mulutnya. Wa yulqamu hijaratan min narin, dan yang lebih berat lagi dia akan dijelin batu dari api. Ya. Itu batu terbuat dari api, berarti bara api yang dijejelinnya. Kama btala'al harama alladzi jama'ahu fid dunya, sebagaimana dia dulu menelan harta haramnya itu waktu dia kumpulkan di dunia. Waktu di dunia enak banget rasanya, nikmat, ya kan? Makan enak, apa enak, karena itu kita enggak pikirin itu haramnya. Di akhirat ternyata dia dibentuk menjadi bara api yang kemudian dijejelin ke mulutnya. Hadzal azabu lahu fil barzah. Inilah azab bagi orang pemakan riba nanti di barzah, di alam barzah setelah mati. Kuburan itu beda barzah. Begitu kita masuk kan beda alam. Nah, jadi adanya di bumi cuman beda alam. Di dalam tanah, ya, mulai di situ dia merasakan siksaan terus menerus setiap hari. Siksa kuburnya sampai nanti. Jadi di barzah itu begitulah nanti penderitaannya. Qabla yaumil qiyamah, sebelum kiamat terjadi. Mari nunggu kiamat, yang ada adalah dari hari ke hari siksaan demi siksaan. Na'udzubillah min dzalik. Ma'ala'natullahi lahu, berserta adanya laknat Allah kepadanya. Ya, begitu sakitnya penderitaan kalau kita melanggar hukum Allah. Ya.
Baik, Bapak-bapak sekalian, sampai di situ ya kita bahas. Setidaknya ini bagi kita untuk ngerem, ya. Namanya manusia sih pasti nyerempet dosa mah ada, ya. Kita kalau nggak ada dosa, wah malaikat dah, gitu kan. Nah, tapi dengan kita ngaji begini setidaknya kita mulai ngerem, hati-hati. Makan, ya, rezeki yang sampai ke kita tidak semuanya halal. Ada yang haram, yang kita ragu-ragu. Kalau ragu-ragu bagaimana? Tinggal. Ya, syubhat namanya. Ragu-ragu tinggal. Kenapa? Kalau ragu-ragu itu kita hajar juga, nanti bisa jatuh ke haram. Ya. Man waqa'a fi syubhat waqa'a fil haram. Kalau orang sudah jatuh kepada hal-hal yang syubhat, ini benar apa enggak ya? Udah tinggalin aja dulu. Nah, gitu. Jangan sayang ya, jangan sayang. Jadi ntar keterusan. Jadi kalau ada yang ragu ditinggal supaya kita tidak terjerumus kepada sesuatu yang haram. Karena kalau sudah yang haram kita lakukan, bentuknya apapun, itu mengundang azab Allah, minimal diri kita yang ketimpa. Ya. Tapi kalau itu massal dilakukan oleh orang banyak, nah nyebar dia sama. Azabnya juga nyebar. Gitu. Hukumannya akan Allah sebar. Jadi dunia akhirat itu berbahaya. Ya. Dunia akhirat perbuatan haram itu berbahaya. Wallahu a'lam bishawab. Astaghfirullahaladzim, lakal hamdu ya karim ya maulana ya ma'bud. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, hamdan yafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalalikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna 'uluman tanfa'una. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan halalan thayyiban wa akhlaqan kariman rafi'a wa umran tawilan wa barikan nafi'a wa amalan mutaqabbala bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا ربنا اعترفنا بأننا أقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا. يا ربنا اعترفنا بأننا أقترفنا وآننا أسرفنا